Saya percaya Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan yang juga ada maksud Tuhan yang dititipkan pada Anda pagi ini ya. Nah saudara, izinkan saya untuk menjelaskan daripada tujuan Camp Sukses Jati ya. Apa itu tujuan dari Camp Sukses Jati ya? Oke, baik. Sorry, saya langsung klik ya. Nah saudara, tujuan daripada Camp Sukses Jati ini yaitu satu, untuk melengkapi setiap profesional dan pengusaha ya dengan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam dunia usaha ya atau dunia kerja. Nah, ada 3 aspek penting yang kita akan sama-sama untuk belajar ya, bagaimana dengan kingdom atau juga paradigma kerajaan Allah dalam dunia bisnis, kemudian mengenai skill bisnis, dan juga dengan community. Jadi ada 3 hal ya, kita akan dilengkapi, kita akan belajar bersama bagaimana dengan paradigma daripada kingdom bisnis atau paradigmanya Tuhan di dalam dunia kerja atau dunia usaha, yang kedua untuk skill bisnis, dan juga untuk community ya. Oke, yang pertama ya, kita ingin supaya setiap kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran ya. Nah tentunya saudara-saudara yang profesional maupun juga yang usaha, saudara tentunya sudah punya pemikiran paradigma, saya akan merintis usaha, saya punya tujuan ya. Tujuannya apa? Biasanya yang pertama tentunya harus untung, mendatangkan keuntungan ya. Kalau yang kerja biasanya apa? Dunia profesional, saya mulai merintis karir, saya akan bekerja sebaik mungkin ya kan, tentunya supaya prestasi saya meningkat, karir saya meningkat ya, biasanya seperti itu. Nah nanti kita akan belajar bersama apakah paradigma atau pemikiran ini, konsep ini sama nggak dengan prinsipnya Tuhan ya. Yang kedua, mengambil komitmen untuk melakukan kebenaran Allah di dalam dunia usaha ya. Bagaimana kita, setiap kita mengambil komitmen. Kalau misalnya nanti yang dibagikan itu ada yang aduh ini kayaknya kurang sesuai dengan saya, atau oh ini benar nih, ternyata saya salah dalam langkah usaha saya atau dunia profesi saya, berarti saya harus mengambil komitmen untuk kembali melakukan yang benar ya. Kemudian yang ketiga, mengalami penyertaan Tuhan. Bagaimana kita itu mengalami penyertaan Tuhan di dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Biasanya kalau misalnya Anda mempunyai masalah, sakit misalnya, kita punya iman, datang ke pemimpin kita, pemimpin rohani atau gembala atau pendeta kita minta doakan. Kalau misalnya juga ada konflik keluarga, ya kan, kita kelihatannya susah, kita konsultasi, kita minta didoakan oleh pemimpin kita atau gembala kita. Kita punya iman ya, masalah biasanya Tuhan juga jawab. Nah kalau yang pengusaha atau profesional punya masalah dalam bisnisnya, kadang-kadang mau melangkah ke pemimpin rohani kita kadang-kadang ragu gitu ya. Kan pemimpin rohani saya kan dia bukan pebisnis, dia adalah pendeta atau ahli teologi ya. Ya kan, kalau saya datang ini kadang-kadang beberapa pengalaman katanya, ya sudah saya doakan atau percayalah pada Tuhan, pegang teguh, Tuhan pasti buka jalan. Tapi setelah pulang, apa iya ya, bisa enggak? Jadi kadang-kadang ragu gitu ya, apakah bisa nggak penyertaan Tuhan di dalam bisnis saya atau profesi saya. Nah bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan di dalam bisnis dan usaha, nanti kita akan gali bersama ya. Lalu kemudian yang kedua ya, kita mau bertumbuh dalam skill bisnis ya. Kita mengembangkan kapasitas diri kita sebagai profesional atau pengusaha yang memiliki kompetensi kerja yang unggul ya. Di sini juga ada sekitar 44 orang yang bergabung. Tentunya saya percaya Anda punya keahlian, Anda punya kelebihan daripada yang lain. Kita bisa saling melengkapi, kita saling memberi satu sama lain, menolong satu sama lain ya. Kita sehingga kapasitas kita juga akan bertumbuh ya.
Yang kedua, membangun jaringan hubungan. Tentunya kalau setelah di sini berkenalan, ya, oh ternyata Bapak bidangnya printing, oh ternyata Bapak bidangnya di jasa lembaga keuangan, oh ternyata Ibu di bidang sesuatu gitu ya. Jadi kita bisa saling mempunyai akses juga, ya. Jadi saudaraku, kita juga akan melengkapi setiap kita dan juga bisa membangun jaringan hubungan satu sama lain, ya, supaya apa, kapasitas diri kita berkembang, juga tentunya saling berbagi ini juga akan menambah daripada kapasitas kita juga, ya. Kita mau bertumbuh di dalam keahlian. Yang ketiga, ya, kita mau bertumbuh di dalam kepedulian komunitas, ya. Kita kebersamaan dengan saudara seiman yang saling mendukung dalam dunia usaha dan membuat komitmen untuk bertumbuh jadi berkat, ya, bukan bertumbuh cari berkat terus, tapi bagaimana kita bertumbuh jadi berkat dan kita punya kepedulian satu sama lain. Nah, inilah tujuan daripada camp sukses jati kita, ya. Kita mau bertumbuh di dalam kebenaran, kita mau bertumbuh di dalam keahlian, dan ketiga, kita mau bertumbuh di dalam kepedulian, ya. Nah, saudaraku, camp ini memang mungkin agak berbeda dengan seminar-seminar lain, ya. Karena apa? Pertama, pembicaranya semua adalah praktisi dalam bidang bisnis, ya. Jadi mereka juga akan berbagi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan, ya. Mereka juga akan berbagi, ya. Jadi saudaraku, bahwa ini bukan hanya sekedar teori yang dapat, tapi mereka juga akan berbagi apa yang mereka lakukan, ya. Lalu camp ini akan dimulai dari pagi ini sampai besok sore. Kita ada 7 session, ya. Jadi siapkan diri Anda. Ini nanti padat acaranya. Jadi kita siapkan diri kita, fisik kita, konsentrasi kita, dan kita antusias. Karena apa? Kalau kita antusias, biasanya lebih banyak yang kita dapat, ya. Nah, saudara, pada kesempatan ini juga kita juga mau mendengar, ya, seseorang yang pernah mengikuti camp ini dan juga apa yang dia dapat, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, dan apa yang terjadi. Kita mau dengar, ya. Saya mau undang Pak Julianus, ya, silakan. Nah, biasanya saudaraku, kalau di dalam camp sukses jati dari KBC, kita punya kebiasaan. Kalau ada seseorang yang memperkenalkan dirinya, halo, nama saya Darwin, Anda harus sambut. Sambutnya gimana? Hai Darwin, kamu luar biasa. Setuju? Setuju, ya? Kita latihan dulu dah, ya. Ya, saya perkenalkan, nama saya Darwin. Hai Darwin, kamu luar biasa. Wah, Anda juga luar biasa, ya. Silakan Pak, diperkenalkan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Julius Ari. Hai Julius, kamu luar biasa. Pak Julius, mungkin Pak Julius boleh berbagi. Pak Julius pernah ikut camp kapan Pak? Saya ikut camp SS ini tahun 2017. 2017. 2 tahun yang lalu Pak. Oke Pak, lalu apa yang Bapak dapat, apa yang Bapak lakukan, dan apa yang terjadi, silakan Pak. Oh iya. Ya, tahun 2017 itu saya ikut camp SS. Saya banyak sekali dapat paradigma baru, ya, mindset baru dalam dunia usaha yang sebelumnya mungkin sangat bertolak belakang yang sudah saya lakukan Pak. Wow, Ya. dulu mindsetnya waktu bangun usaha tuh gimana Pak? Ya, kalau dulu mindset, ya mungkin hampir setiap orang ya Pak, ya, kalau buka usaha cari untung sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa pengeluaran sedikit-sedikitnya kayak gitu. Oke, jadi dulu Ya. Bapak punya pemikiran, Iya. kalau saya bikin usaha supaya usaha ini mendatangkan keuntungan. Iya, Cari untung sebanyak-banyaknya, Iya, pengeluaran seminim-minimnya, Iya. supaya supaya profitnya besar. Profitnya besar. Jadi Gitu ya Pak, ya. Sebentar dulu Iya. Pak, sebentar dulu Pak. Coba dong kiri kanan Anda, pandang kiri kanan, tanyakan kalau kamu gimana gitu. Kalau yang senyum-senyum biasanya kayaknya sama kita ya gitu. Oke, dulu Anda punya paradigma gitu Pak ya Lucia. Iya Pak.
Saya bikin usaha, saya ngerintis usaha, yang penting saya harus dapat keuntungan. Iya. Itu Pak ya. Lalu setelah ikut camp ini gimana Pak? Oh iya, kalau dulu kan misalkan kayak pajak ya, Mm-mm. itu kalau bisa ya kita bayar sekecil-kecilnya biar kita untungnya dapat lebih besar kayak gitu. Oh gitu. Dulu begitu Pak, Ya, makanya ya. terus ke karyawan mungkin ya kalau bisa gajinya sedikit mungkin lah, mungkin Oh. bawa UMR kayak gitu ya. Oke. Jadi karyawan itu sebagai Ya. alat mesin gitu ya, Ya. untuk mendapatkan profit kita Ya. ya. Terus ke mungkin perizinan, Perizinan. ya perizinan ya mungkin kita biar cepet keluar izin mungkin kita pakai ya pakai gitu-gituan lah. Kayaknya ketawanya kenceng sudah mengerti maksudnya ya. Oke, dulu paradigmanya begitu, dulu Bapak lakukan gitu. Setelah Anda ikut camp, apa sih Pak yang Bapak dapatkan? Ya karena di camp ini banyak diajarkan ya paradigma baru mungkin tentang kebenaran. Mhm. Jadi kebenaran yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Mhm. Jadi kita ya saya sama istri ya mulai belajar menerapkan jadi pelaku firman. Jadi kita mulai merubah mulai paradigma mindset terus mulai praktek ya Mhm. bertahap mungkin sedikit-sedikit kita mulai berubah ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin dari pajak kita mulai perbaiki ya, kita perbaiki. Terus dari kesejahteraan karyawan mulai kita pikirkan. Oh. Ya, terus kita mulai perhatian ke karyawan, kita support, kita misalkan ada karyawan yang sakit kita lebih kasih perhatian, Ada mungkin perhatian. kita kunjungi, kita ada keluarga yang sakit kita kunjungi, itu juga menambah kayak kedekatan ya, jadi kedekatan pada karyawan seperti keluarga, akhirnya juga itu meningkatkan produktivitas mereka juga. Oke, Bapak lakukan itu perhatian pada karyawan, Iya. mulai taat dengan pajak. Paradigma apa tuh Pak yang merubah tuh Pak? Ya, Bahwa bisnis ini apa sih sebenarnya gitu? ya kalau bisnis ini ya saya yang paling mengena itu ya kita sebagai hamba Tuhan sebagai pemilik. Jadi Oh. kalau dulu mungkin saya pikirannya ya ini usaha milik saya untuk tujuannya ya untuk keuntungan saya sendiri kayak gitu. Jadi kalau di sini diajarkan kita sebagai hamba Tuhan sebagai pemilik, kita sebagai pengelola aja. Oke, Dengan jadi sebagai pengelola akhirnya ya sedikit-sedikit kayak tujuan utama saya usaha itu akhirnya saya rubah. Kita Rubah. jadi tujuannya untuk menjadikan usaha ini sebagai alat untuk untuk kemuliaan Tuhan. oke, jadi paradigma yang pertama adalah dulu saya bangun usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Itu yang pertama, tujuannya itu. Iya, Pak. Berubah menjadi bahwa tujuan usaha saya adalah ini karena milik Tuhan, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan Iya. melalui bisnis ini. Iya. Jadi itu yang berubah Pak ya? Iya, Pak. Oke, terus kemudian Bapak mulai memperhatikan karyawan, sampai yang sakit juga dijenguk gitu katanya ya. Iya. Kemudian Bapak merubah juga dengan penghargaan buat karyawan, gajinya dan lain-lain gitu Pak ya. Itu apa sih Pak setelah Bapak rubah yang terjadi? Bukannya perusahaan makin keluar biaya gitu Pak? Iya, awalnya ya gitu Pak. Saya Paling gitu. ya kita sempat takut ya kan, dengan pajak sudah mulai diperbaiki, kita bayar lebih banyak, terus gaji karyawan lebih banyak, kita sempat khawatir. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan karyanya yang luar biasa, dan itu Tuhan ubahkan dari secara mungkin pikiran manusiawi, mungkin hitung-hitungan manusiawi mungkin tidak masuk akal, tapi karena kita belajar untuk taat, belajar untuk percaya dan melakukan firman Tuhan, jadi melakukan kebenarannya dan mengutamakan kerajaannya, itu akan Tuhan lipat gandakan. Jadi yang saya rasakan
Mungkin contohnya salah satunya ya Pak ya. Saya waktu ada pengembangan usaha, izin saya itu misalkan dengan kompetitor itu bareng pengajuannya. Nah, kompetitor melakukan ya mungkin di belakang, dari belakang ya. Akhirnya izinnya lebih cepat keluar. Bahkan sampai sekarang saya belum keluar. Padahal sudah 2 tahun kayak gitu. Gitu ya. Iya. Terus akhirnya ya Tuhan buka jalan yang lain. Tuhan tunjukkan jalan yang lain, pintu lain, dan Tuhan berkati luar biasa. Bahkan mungkin kalau dulu secara pekerjaan yang lama saya butuh waktu bertahun-tahun. Sekarang Tuhan lakukan percepatan, terobosan. Saya dapat itu seperti hasil bertahun-tahun itu Tuhan lakukan hanya waktu berbulan-bulan, Pak. Wow, jadi Bapak belajar taat, Iya. urus izin sesuai dengan prosedur, walaupun lama gitu Pak ya. Tapi karena ketaatan itu Tuhan memberikan juga bidang bisnis baru lagi. Iya. Dan itu ternyata hasilnya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Pak, tadi saya perhatikan tuh teman-teman di bawah, sebenarnya Bapak usahanya apa sih Pak? Ya. Bidang apa gitu loh Pak? Kalau saya kan profesinya dokter. Dokter. Ya, jadi saya buka klinik rawat jalan. Klinik rawat jalan. Ya, untuk pengembangan sebenarnya saya mau buka klinik rawat inap. Rawat inap. Saya kembangkan ke rumah sakit. Oh, jadi klinik rawat jalan ya. mau ke rawat inap. Jadi perlu izin lagi Pak ya. Nantinya mau ke rumah sakit, ya. Oke. Jadi itu yang Bapak masih dalam perjalanan pengurusan izin. Kemudian terus Bapak diberi lagi bisnis baru lagi, bidang lagi. Selain itu kan saya juga usaha retail. Terus yang Tuhan tunjukkan baru ini, jadi kita buka untuk klinik kecantikan. Oh, klinik kecantikan. Ternyata ini juga membuahkan hasil yang baik, itu ya Pak ya. Terus juga kita lakukan penjualan produk-produk kecantikan secara online. Dan itu yang Tuhan bukakan yang lebih lagi. Ya, lebih lagi. Pak, setelah Bapak memperhatikan karyawan, kemudian juga Bapak taat bayar pajak, itu bagaimana sih keadaan suasana di kantornya Pak? Suasana di tempat saya, ya kalau sekarang lebih kayak keluarga ya Pak, karyawan. Jadi sekarang tuh udah seperti kayak keluarga. Kalau dulu sebelumnya kan ya, jaraknya itu agak jauh. Jauh gitu ya. Dulu I am the boss, ya. Kuli saya gitu ya. Sekarang itu ini karyawan saya. Ini jiwa yang Tuhan percaya pada saya gitu ya. Itu yang harus saya bina, harus saya bimbing gitu ya. Oke. Itu membuat Bapak lebih susah nggak sih Pak? Kalau apa yang kita lakukan sebenarnya lebih banyak ya Pak ya. Tapi saya lebih menikmati sekarang. Oh, lebih menikmati sekarang, gitu ya. Oke, apakah Bapak punya pesan-pesan nggak atau tips-tips nih buat teman-teman yang baru mau mengikuti nih? Apa saja nih Pak? Ya kalau pesan saya, ya kita belajar untuk percaya dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan jalan-jalan dan pintu-pintu bahkan yang di luar pikiran kita, bahkan di luar kemampuan kita, akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pesan-pesannya untuk camp ini Bapak gimana buat teman-teman ini? Selain percaya, belajar sama Tuhan, terus kemudian percaya penuh dan mulai praktek Pak. Mulai praktek ya, gitu ya. Oke, kalau gitu kita berikan tepuk tangan buat Pak Guru. Ya, saudara, nanti di dalam session-session ya kita ada pembicara dan juga ada narasumber. Ya, memang ini uniknya camp ini seperti ini, saudaraku ya. Jadi kita ada pembicaranya yang membagikan, kemudian ada juga narasumber bagi mereka yang melakukannya seperti apa. Ya, karena kita rindu bahwa ini bukan hanya sekedar wacana, ini bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana kita bisa implementasikan. Ya, jadi saudara semangat, semangatnya nih,
Semangat. Kalau semangat coba dong tepuk-tepuk kiri kanan Anda, katakan kamu luar biasa ya, gitu. Ya, kita akan mulai sesi pertama kita. Ya, saya mau perkenalkan pembicara kita yang pertama ini. Ya, silakan. Nah, beliau adalah koordinator daripada Kingdom Business Community atau pemimpin daripada KBC ini atau Kingdom Business Community ini ya. Beliau juga sebagai Country Director dari Global Leadership Summit Indonesia, yaitu untuk layanan untuk para pemimpin ya. Beliau juga sebagai HR Advisor dari berbagai perusahaan nasional dan multinasional. Beliau juga nasional dan international speaker terutama dalam topik-topik leadership, human capital, development dan marketplace ministry. Ya, jadi beliau ini orang yang masih muda tapi penuh inspiratif. Kita mau sambut beliau adalah Bapak Julian Pu. Ya. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Rasanya nggak adil kalau nggak kasih tepuk tangan buat Pak Darwin juga ya. Pak Darwin ini, beliau ini seniornya sales dan marketing salah satu di perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, mungkin di Asia juga, Kalbe Farma. Dan ketika beliau masuk pensiun muda karena dapat bisnis baru, beliau belajar mungkin dari kitab Kejadian ya. Jadi masih ingat ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi beliau bisnis sarang burung walet ya, burung-burung di udara ya. Dari tetesan air liurnya aja bisa jadi uang ya. Kalau tetesan air liur kita itu berarti kurang bangun, kurang kerja, males ya. Dan Pak Darwin sekarang jadi konsultan juga di dalam sales marketing. Nanti kita malam ada kesempatan untuk malam itu ada konsultasi. Jadi kalau konsultasi jarang nggak malam ya, malam ada ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak keberatan baterainya dipastikan on terus ya, karena malam Anda dapat kesempatan khusus untuk bisa interaksi. Nah, saya tidak sendirian. Setelah makan siang Anda akan diberkati sekali akan ada hadir senior kita Pak Paulus Bambang. Beliau sebenarnya super sibuk sekali. Saya lihat dia kalau keliling negara tuh kayak naik beca ya, karena diutus kiri kanan, sebentar di Jepang, sebentar di Amerika, di Silicon Valley, karena Astra Group sedang menjarah ke dalam dunia digital juga di bawah kepemimpinan beliau. Dan Pak Paulus Bambang ini terkenal kalau di grup Astra ini spesialis nangani perusahaan yang bonyok, atau perusahaan bonyok atau bisnis yang lagi berat, beliau masuk spesialis ya. Beliau perbaiki, tentu juga dengan nanti Anda akan dengar cerita imannya bagaimana bahkan grup sebesar ini sebenarnya juga rentan sekali urusan dengan pemerintah soal suap. Bagaimana beliau mengatasi tantangan iman dan cuan bisnis dan hal-hal yang tadi seperti rekan kita Yudis juga ceritakan, beliau juga mungkin juga lebih masif alaminya. Dan saya doakan kita bisa belajar banyak dari Pak Paulus Bambang siang ini ya. Nah, di camp ini Anda sudah dapat bukunya ya, jangan stres lihat buku tebal begini, bilang kapan habisnya ya Pak ya. Kita nggak akan habiskan semua buku ini. Dapat buku semua nggak nih? Tolong dikeluarkan ya. Anda ini ternyata peserta yang taat sekali ya, kalau nggak disuruh keluarin buku nggak dikeluarin ya. Beda sama milenial ya. Jadi ini memang SOP-nya luar biasa Solo ini. Makanya nggak heran ya, banyak pemimpin hebat lahir dari kota Solo ini, termasuk teroris ya. Teroris juga punya SOP. Mereka lebih terstruktur, lebih masif malah kadang-kadang kita lihat. Nah, Anda lihat ini buku edisi baru, edisi milenial. Anda sebenarnya dapat yang versi baru, yang versi lama nggak seperti ini. Saya suka gambar depannya orang-orang bisnis yang lagi pegang obor, membawa pergerakan kebenaran Tuhan di tempat kerja di seluruh Indonesia. Setiap bulan saya selalu mendoakan secara sederhana ada headline apa atau tagline apa yang Tuhan lagi bicara dengan saya dalam dunia kerja. 2 minggu lalu saya mengundang satu orang dari timnya Astra juga. Kemarin kita kolaborasi dengan departemen salah satu HRD-nya. Lalu dia cerita, yang menohok saya adalah dia bilang, Pak, kami di grup kami sudah stop rekrut karyawan. Waduh, saya bilang efisiensi atau apa?
Bukan Pak, bukan efisiensi. Uang masih banyak Pak, justru makin banyak rekrut orang, tapi kami tidak lagi rekrut karyawan. Jadi yang Bapak rekrut apa? Yang kami cari di grup kami bukan sekedar rekrut karyawan, kami mau rekrut dan cari kontributor. Maksudnya Bapak, ternyata dia bilang, banyak orang punya usaha atau Anda jadi pimpinan, rekrut karyawan cuma buat isi pos yang kosong atau orang yang memang belum lengkap. Tapi dia bilang di grup kami sudah rubah pola pikirnya, yang masuk kantor kami harus orang yang bisa dan mau kontribusi. Bapak Ibu beda nggak konsep ini? Bahwa Anda mulai cari orang yang betul-betul dia punya kapasitas, punya kompetensi, dan mau menyesuaikan diri dengan cara kerja, budaya kerja, kecocokan dengan yang ada sekarang, bukan bawa beban masa lalu. Jadi dia bilang kami selalu cari kontributor. Zup, kata kontributor itu menolong saya untuk berpikir, ada baiknya kenapa di gereja banyak orang tapi sedikit yang melayani? Kenapa di banyak pelayanan kelihatan struktur panitianya banyak, yang kerja 4L? Masih ingat singkatan 4L? Lu lagi, lu lagi. Kenapa? Karena kita gagal mencari kontributor. Dan Bapak Ibu kalau lihat di belakang tempat duduk Anda, yang di belakang ini mereka adalah semua kontributor-kontributor KBC yang membuat camp ini bisa berjalan dengan baik. Kita beri semangat buat tentunya teman-teman kita. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada. Kita nggak bisa ngurus seperti ini sampai di Solo, karena kami semua hampir keliling kota, 7 kota udah sibuk sekali. Jadi saya menitipkan ini buat Bapak Ibu, ketika Anda lihat gambar ini, doakan juga. Bagaimana setelah program camp ini selesai, saya bukan cuma jadi alumni Camp Sukses Sejati Solo. Angkatan berapa ini ya? 5. Saya bukan cuma jadi orang yang sekedar alumni. Saya mendorong Bapak Ibu pikirkan, kontribusi apa yang bisa kita sumbangkan buat perusahaan kita. Pulanglah jadi kontributor seperti Pak Yunis dari namanya Pak. Jadi kontributor buat karyawannya menjadi pemimpin yang lebih perhatian. Saya senang dia bilang dengan kapasitas dia walaupun terbatas, dia akan memberkati karyawannya. Kenapa? Memberkati orang nggak usah jauh-jauh. Maaf ya, saya kadang-kadang pikir kita ini kurang adil. Orang jauh-jauh yang nggak kenal kita tolong. Waduh, yang namanya korban kemanusiaan, kalau gempa, kalau apa, kita berani banget nyumbang. Tapi buat karyawan naik 50.000 aja, kita doa puasa dulu naik gajinya. Nangkep maksudnya? Ada makan di restoran bisa 300-400 ribu, tapi memberikan berkah pertolongan kepada yang anaknya sakit, kita bilang udah ada BPJS, nggak usah tambahin lagi, cukup. Kadang-kadang BPJS juga belum semua kayak kelihatannya. Tapi kita lihat, yang jauh-jauh kita tolong, yang adil juga dong, lingkaran dalam, yang jagain Anda, perusahaan Anda, pekerjaan Anda, yang bikin Anda naik pangkat, kan mereka juga. Jadi saya berharap Bapak Ibu pulanglah jadi kontributor di kantor kita masing-masing. Pulang jadi kontributor di rumah tangga masing-masing. Pulang jadi kontributor buat kota Solo, buat bangsa ini. Dengan Anda bayar pajak seperti tadi yang disampaikan, Anda udah jadi kontributor warga negara Indonesia yang baik Pak Ibu. Ya, jadi bukan sekedar penumpang gelap seperti demo mahasiswa kemarin. Karena penumpang gelap tadi. Saya suka mulai dengan situasi bangsa. Ada hal apa yang lagi kita patut doakan? Menurut teman-teman bulan ini yang krusial yang patut kita doakan apa? Apa? KPK? Pelantikan Presiden. Tanggal berapa? Ya Anda juga perlu ikut doain dong tiap pagi. Jangan cuma doain cuan bisnis, kapan order datang. Coba kalau kita ngalami kayak di Hong Kong sekarang. Saya udah dapat keluhan dari teman-teman saya atau Pak Junaid ini. Di Hong Kong udah susah bisnis sekarang. Mau buka toko, mau buka restoran sepi semua. Kenapa? Karena di demo terus. Kemarin terakhir di hari raya China ya, sepi semua, mall, restoran tutup semua. Padahal itu hari raya besar, biasa tempat menjulat uang. Kenapa? Demonya udah masuk ke anarkis. Jadi kalau Anda masih diberkati di Solo, kita di Jakarta jangan bilang jauh. Jakarta itu kan masalahnya. Ntar masalah Jakarta bisa muncul di Wamena. Wamena bisa muncul di mana lagi? Kalimantan bisa muncul di mana lagi? Jangan-jangan kota kita. Ya, jadi kita ambil waktu doakan sebentar. Yuk, Bapak di sorga, kami bersahati Camp Sukses Sejati angkatan kelima ini. Kami bertekad Tuhan, ketika kami datang pagi ini, walaupun ada yang diundang, ada yang tahu sendiri kami datang,
Tapi kami berharap, kami berdoa pulang dari tempat ini besok, kami bukan sekedar jadi alumni, kami menjadi kontributor buat bangsa ini. Kami menjadi kontributor lewat pekerjaan kami, membangun sesuatu yang baik dengan rasa bangga, kontributor menjadi warga negara yang baik, kontributor menjadi anak Tuhan yang memberkati bangsa ini. Kami teringat tanggal 20 Oktober, 15 hari lagi akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru yang terpilih secara konstitusional. Tuhan, banyak orang yang ingin menggoyang, banyak pihak yang ingin menggagalkan. Tapi kami tahu pemerintahan yang sah datangnya dari Tuhan, penetapan dan pengangkatan datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kami percaya tangan Tuhan ada di atas bangsa Indonesia ini, Tuhan. Kalau mereka merancangkan yang jahat, Allah sanggup menggagalkan yang jahat. Kalau mereka merancangkan yang buruk, Allah sanggup meruntuhkan yang buruk. Dan kami berdoa memberkati seluruh bangsa Indonesia supaya proses pelantikan presiden berjalan dengan campur tangan Tuhan, dilindungi oleh Allah sendiri, Tuhan. Kami berdoa untuk para aparat keamanan, para TNI Polri yang sudah begitu sabar menghadapi para demo-demo yang belakangan ini begitu banyak sekali. Tuhan terus berikan kesabaran, berikan hikmat, berikan ketenangan supaya tidak ada yang provokasi, Tuhan. Kami doakan bahkan juga dari tempat ini di Solo ini, Tuhan, berdoa supaya sampai tanggal 20 nanti semua berjalan dengan lancar. Kenapa, Tuhan? Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan bangsa kami, Tuhan. Kami tidak mau jadi penumpang gelap di bangsa ini yang cuma cari untung dan kabur ketika ada masalah, yang cuma jago berkeluh kesah, sedikit menabur dalam iman dan doa. Kami mau berdoa menjadi anak Tuhan yang peduli buat bangsa ini, buat kota ini, dan mulai perubahannya dari kantor dan keluarga kami. Terima kasih Bapak, berkati hati kami semua supaya 2 hari di tempat ini jadi tempat refleksi, tempat merenung, tempat berbalik, tempat pertobatan terbaik yang bisa kami investasikan tahun 2019 ini. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami percaya masa depan bangsa kami sungguh ada di tangan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan terima kasih sudah ambil waktu untuk berdoa bersama. Bapak Ibu, teman saya kasih saya gambar ini. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Ketidakhadiran Tuhan adalah kerusakan seperti sebuah lilin yang menerami gelap. Ketika kantor kita tidak ada lagi kehadiran kebenaran Tuhan, bukan secara fisik tiba-tiba Tuhan hadir seolah-olah suasana jadi heboh, bukan. Tapi ketidakhadiran kebenaran Tuhan dan prinsip Tuhan itu akan merusak tatanan. Kalau di kantor berarti merusak tatanan bisnis atau pekerjaan. Kalau Anda cuma jago datang ke gereja hari Minggu, tetapi ketidakadaan Tuhan dalam proses kita berinteraksi keluarga, orang tua dengan anak, suami dengan istri, maka hubungan tatanan keluarga juga akan rusak. Anda mau taruh di mana ketidakhadiran Tuhan? Di bangsa ini tatanan jadi rusak. Sekarang orang lagi rame-rame ketar-ketir, katanya separuh DPR kita isinya siapa? Udah baca belum? Separuh anggota DPR kita isinya siapa? Profesinya businessman. Ya, jadi udah bilang, waduh jangan-jangan korupsi tambah parah. Salah satu perusak bangsa ternyata komunitas bisnis katanya. Ya, karena kalau tidak ada yang nyuap, maka tidak ada proses korupsi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau nggak bertobat, saya dan Bapak Ibu termasuk kategori potensi merusak komponen bangsa. Karena seperti tadi Pak Yunus bilang, kalau bisa mau izin gampang, suap aja Pak, uang ada kok, cepet kok itu. Tapi kita bertanggung jawab, merusak atau memperbaiki tatanan. Makanya di camp ini, Bapak Ibu kita sekali lagi bukan sekedar mencari berkat, tadi kata Pak Darwin, minimal Anda nanti belajar besok akan dijelaskan, misi kita ada 3, grow in truth bertumbuh dalam kebenaran atau kuat dalam firman, grow in competence bertumbuh dalam keahlian, dan grow in care. Ya, bertumbuh dalam kepedulian. Yang soal nomor 1 mungkin Anda dan saya sudah paham banyak. Ya, harus belajar mempraktekkan kebenaran di tempat kerja kita, growing truth. Setelah kami hampir 14 tahun berjalan bersama di camp seperti ini, kami temukan justru di kalangan Kristiani, maaf ya, yang paling lemah kira-kira kotak yang nomor berapa? 1, 2, atau 3? Kalau kita mau jujur. Hah? Yang tengah.
ya. Banyak sekali problem orang-orang mereka dididik di gereja kuat dalam firman, tapi karya dan kemampuan kerjanya, maaf ya, bahasa Jakartanya apa ya? Kalau apa? Memble, aduh thank you. Lulusan Amerika bisa memble juga ya Pak. Padahal biasa Bapak susah bahasa Indonesia. Kompetensi, karena Pak Junedi yang nanti akan bersaksi sharing dengan saya di sini, termasuk konsultan malam hari Sabtu. Dia bilang, aduh Pak Junedi, gue stres tiap kali balik kamar. Banyak sekali problem kompetensi. Kenapa? Doanya kenceng, datengin kontainer 2 katanya. Nanti dia akan cerita ya. Bagaimana orang bisa berbisnis pakai doa, tapi nggak pakai riset. Begitu gagal dia bilang, Tuhan, kenapa gagal? Karena dia nggak lakukan yang namanya survei pasar dulu. Ya pontang-panting ketika barangnya overstock. Jadi Anda juga perlu belajar di sini growing competence. Apa hubungannya retret ini dengan growing competence apa? Luar biasa. Justru dengan adanya komunitas bisa saling dukung, Anda bisa cek di komunitas KBC ini siapa yang punya kompetensi A, kompetensi B, boleh nggak saya belajar berguru? Konsultan, silakan. Karena kita di sini perlu bertumbuh dalam kompetensi. Dan yang ketiga, baca sama-sama growing. Kalau sudah besar, jaya, kuat, jangan jumawa. Ya, bantu orang lain. Kan kesuksesan Anda itu akan lebih mulia, akan lebih terasa bermakna kalau Anda bisa mensukseskan orang lain. Ya, jadi nanti kita akan cerita tentang 3 hal ini. Ya, kita ulangi bersama. Misi kita datang ke camp ini pengen bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam kebenaran, atau kita sebut kuat dalam firman. Jadi Anda yang merasa udah cukup beberapa lama waktu ini meninggalkan firman, ini mungkin waktu untuk kita investasi. Iya loh, Anda berani investasi di bisnis, kenapa nggak berani investasi di firman? Punya waktu doa lebih tenang, punya waktu untuk saat teduh lebih kuat. Itu investasi yang jangka panjang, ya, yang bisa kita rasakan. Kemudian ada yang Anda mungkin kena di area 2 ini dan ingin lewat komunitas KBC ini cari orang-orang yang bisa mendukung Anda dalam kompetensi. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang tadi saya sampaikan kuat banget ya, di trutnya penuh, tapi kompetensinya kering, kosong, hampir defisit, nggak pernah belajar ilmu terbaru, perkembangan terbaru lagi. Lama-lama kita jadi ketinggalan zaman, ya. Jadi nanti Anda lihat kita kira-kira kosongnya di mana atau kurangnya di mana. Kita baca bareng kalimat ini. Saya dapat stiker dari teman saya. Saya kira ini yang tadi Pak Yuli saksikan, konteksnya relevan dengan ini. Di camp ini kita belajar untuk apa? Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang. Semua orang juga nggak bayar UMR Pak, buka restoran, itu yang mana kalimatnya? Membenarkan yang biasa. Tapi kalau kita mau ikut aturan pemerintah, berani buka bisnis, harus berani bayar UMR. Ada yang bilang Pak masih rugi, ya udah dong bikin tanggal kapan bisa bayar. Masa bisnis sudah 5 tahun masih nggak bisa bayar UMR? Berarti ada yang salah tuh dalam persiapan perencanaan kita, ya kan? Karena itu udah upah minimum regional, udah dihitung. Jadi pemerintah juga nggak main-main. Kalau Anda mau jadi warga negara baik, berdoalah, bekerjalah segiat-giatnya supaya Anda sukses dan bisa bayar minimal UMR. Kenapa? Karena itu target kita membiasakan yang benar. Orang lain tilep-tilep pajak, kita belajar untuk bayar pajak dengan baik. Ya, ada yang bilang Pak habis ikut camp ini kok rasanya perasaan saya tertekan. Biasa orang ikut retret tuh lega, pemulihan. Kenapa pulang camp ini kok tertekan? Berarti camp ini berhasil ya. Karena memang berarti kita banyak PR yang belum beres. Katanya Anda ikut mau membangun bangsa, ya kan? Ya kalau gitu kita juga ikut kontribusi dong di situ. Jangan merasa berat. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu bisa belajar membiasakan yang benar. Saya di KBC ini belajar banyak membiasakan yang benar. Kadang-kadang tangannya gatel, aduh. Dia kayak kata Bapak, suap itu tembus tuh proyeknya gol, nggak pakai repot-repot, pakai doa, pakai uang udah selesai katanya. Nah, terus kita mau gimana? Masa kita mau ikutan membiasakan yang membenarkan yang biasa, ya kan? Kita belajar bagaimana supaya apa yang Tuhan inginkan itu bisa betul-betul kita praktekkan. Ya. Nah, saya ada satu gambar lagi. Kira-kira siapa yang pernah dapat uang palsu? Pernah dapat uang palsu?
Cuma dikit ya. Wah, Solo jujur-jujur ya. Dapat uang palsu pernah? Perasaannya gimana, Bu? Sebel ya? Kesel. Karena uangnya ternyata nggak bisa Terus saya mau tanya, gara-gara dapat uang palsu, besok trauma nggak pakai uang, Bu? Enggak, masih perlu uang kan? Yang saya mau maksudnya apa? Mungkin di komunitas bisnis Anda bisa ketemu orang Kristen palsu, bisa nggak? Pernah dengar nggak ditipu orang Kristen? Waduh, ganggu-ganggu, sering Pak. Waduh, ini memang kelompok kelihatan banyak perlu pemulihan. Pernah pecah nggak dengan orang Kristen yang haleluya, tapi begitu ngomong cuan, dia lupa semuanya. Ya, saya mendorong Bapak Ibu, kita ini berat banget loh perjuangan kita. Karena punya titel anak Tuhan, diharapkan orang kayak udah manusia setengah dewa kan, nggak boleh bikin salah kan? Kenyataannya kita masih bisa bikin salah nggak? Saya mendorong teman-teman jangan kapok menjadi anak Tuhan yang sejati. Makanya camp kita pun judulnya camp sukses, karena banyak sukses yang palsu, banyak yang menjadi anak Tuhan yang palsu juga. Katanya ke gereja, tetapi Senin sampai Jumat buaronya cuma ada 1 minggu. Kasih sukacita damai sejahtera. Masuk Senin sampai Jumat buaronya hilang. Bup. Seperti apa? Tinggal asap. Ya kan? Senin sampai Jumat yang keluar buah apa? Buah apa Kak? 7 pokok dosa. 7 pokok dosa katanya. Kalau tadi buaro sekarang jadi 7 deadly sin ya, 7 dosa. Ketika saya pernah melihat ini, saya berjanji dalam hati saya, udahlah nggak usah banyak kepahitan sama orang Kristen, sama sesama anak Tuhan. Kenapa? Memang ada yang palsu kok, tapi saya akan berjuang menjadi yang asli. Nanti kita ketemu kok yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang benar-benar punya integritas. Maaf ya, kalau ngomong jujur sama integritas, jangan-jangan orang Buddhis lebih kuat daripada kebanyakan orang Kristen. Mereka jaga nama baik lebih kuat, karena buat mereka itu apa? Budi pekerti ya. Diajarin budi pekerti. Kita mentang-mentang anak Tuhan, kita merasa jadi anak raja, bisa kadang-kadang berbuat semau gue. Padahal kita sendiri perlu bertobat. Jadi saya mendorong teman-teman yang pernah jadi punya pengalaman ini, baik Anda melukai orang lain ataupun Anda terluka dengan orang lain, stop masa lalu itu dan perbaiki mulai hari ini ke depannya. Ya. Tidak peduli seberapa jelek pun kita pernah alami situasi ini, tapi berdoalah Tuhan, lewat camp sukses sejati ini, saya ditantang jadi anak Tuhan yang asli, yang benar-benar cuman bukan omdo, yang betul-betul bisa praktek melakukan apa yang Tuhan mau. Siap ya? Nah, saya mau perkenalkan, ini sekarang kakaknya dulu nih, waktu ikut di camp ini di Jakarta, Pak Haryantoli, dia kabur dari Jakarta, pindah ke Australia. Walaupun dia sukses secara keuangan materi, tapi sebagian alasan dia pindah ke Australia karena dia ingin menggunakan kelemahan pajak. Berapa tahun Pak Jun? 10 tahun kalau nggak salah nggak diperiksa lagi ya. 10 tahun kalau perusahaan udah lewat nggak akan bisa diperiksa lagi. Jadi dia bilang, saya daripada dikejar tukang pajak, saya kabur ke Australia. Nanti udah 10 tahun saya balik. Nah dia balik pas lagi ada camp ini nih. Ikut seperti ini, lalu dia ambil keputusan menyesali perbuatan dia dengan cara yang tidak perlu harus koar-koar. Dia menuliskan di secari kertas sebuah mimpi, Tuhan, kalau saya diberi kesempatan berbisnis lagi di Indonesia, walaupun saya pernah mengeruk keuntungan dengan adiknya Pak Jun yang nanti akan sharing, beliau buka perusahaan sampai 2000 karyawan, garment, ratusan miliar, bayar pajak setahun cuma 50 juta. Irit banget loh. Ya, bisnis ratusan M, bayar pajak setahun 50 juta. Jadi bisa lari kemana? Ya, makanya mereka bisa berkembang punya cash yang cukup luar biasa, bahkan memberkati tanda kutip tukang pajak katanya. Memang kalau orang Kristen banyak alasan ya. Udah nyuap masih bilang memberkati lagi. Itu bahasa-bahasa plesetan yang sangat tidak mulia sekali. Ya. Ketika beliau tulis ini, saya masih ingat dia tulis, dia kasih lihat saya secari kertas. Pak, saya kok dapat seperti ilham dari Tuhan ya. Waktu itu belum dapat nama Telaga Santiren. Saya pengen buka sebuah bisnis kuliner yang nomor 1 dicintai karyawan. Saya bacanya aja terenyuh loh. Very simple. Karena dia bilang banyak bisnis, banyak orang, banyak pemimpin nggak dicintai karyawan. Coba Anda periksa. Kalau Anda sakit, karyawanmu doanya apa?
Bapak cepat sembuh atau lama sembuhnya? Kalau dia berdoa Anda cepat sembuh, berarti Anda mungkin dicintai loh. Kalau bilang syukurlah, nggak ada bos lama banget. Saya baru punya klien Pak, saya nggak sebut namanya, 2 minggu dia pergi ke luar negeri ke UK. Aduh, timnya yang saya konselingin, saya konsultasi, aduh Pak, suasana surga. Itu berarti Anda tuh nggak dicintai loh. Ya kan? Menderita kalau bos datang. Kayaknya kalau bos datang itu tiba-tiba cuaca cerah pun jadi awan kelabu. Ketika bos pergi, hujan pun jadi cerah. Ya, tipe bos seperti apa Anda? Nanti belajar di sesi berikut. Dipuji pelanggan, bukan cuma ngambil duit pelanggan. Pelanggan tuh ada perasaan wow. Aduh, saya lupa lagi masukin. Saya pulang saya kemarin dari Labuan Bajo, pesawat sore, delay, lanjut lagi pesawat Jakarta, Solo, Labuan Bajo, Jakarta, Jakarta Solo, nyampainya malam di sini. Saya seperti diisi energi baru. Tapi juga sedih. Ada yang tahu nggak Labuan Bajo sekarang pengelolanya siapa? Hah? Pengelolanya siapa bandaranya? Udah jatuh ke tangan Changi Airport. Jadi tempat destinasi, tapi pengelolanya satu sisi Anda jangan bercanda, jangan main-main dalam bisnis kalau nggak ada kompetensi. Pemerintah kita komit loh. Pengelola bandara dilelang. Yang ikut lelang 4 kelompok. Angkasa Pura termasuk Astra saya lihat ikut lelang. Yang menang Singapura. Jadi Anda kalau nggak mau kembangkan kompetensi, habis. Labuan Bajo gitu loh. Tempat nggak lebih dari 500.000 orang yang kelola Singapura. Baru ditentukan per 1 Oktober kemarin. Anda Google nggak akan ketemu. Kami ketemu dengan kepala bandara, kelompoknya mereka cerita. Sedih Pak. Tapi apa boleh buat? Kita nggak bersaing. Mereka lebih canggih dan lebih murah. Kita lebih mahal dan lebih jelek. Dan yang nentuin menang lelang atau enggak bukan pemerintah lagi. Konsultan dibayar 4 miliar. Bikin kriteria, menentukan siapa yang menang tanpa boleh ada campur tangan pemerintah supaya fair. Itu baru satu contoh. Pertama kali sepanjang sejarah Republik berdiri, bandara dikelola asing. Bayangkan. Nanti akan muncul lagi. Jadi saya melihat, gila itu bandara mewah banget sekarang. Tapi udah asing. Growing competence. Dipuji pelanggan. Bersih. Bagus. Saya waktu mau pulang, karena tempatnya baru, belum banyak restoran buka. Ada satu karyawan untuk saya beli kopi. Pak, kalau mau makan di basement Pak. Cuman Bapak cuma punya waktu 1 jam. Turun lagi bisa 10 menit, belum ngantrinya dimasakin. Naik lagi, muter lagi, check-in lagi Pak. Lewat jalur ngantri lagi. Oh, ngantrinya muler. Udah deh, gak usah makan, saya bilang kopi aja deh Bu. Terus dia ngomong begini, Pak, kalau Bapak berkenan, saya bantu belikan, saya punya kartu akses, keluar masuk saya gampang. Oh bener Bu? Bener. Namanya Butini, saya foto Butininya. Memberi pengalaman saya bahagia, dipuji pelanggan. Saya beli kopi, dia nawarin beli nasi goreng di bawah. Sebuah sikap yang luar biasa. Tapi bener nggak? Pekerjaanmu, bisnismu dipuji pelanggan. Dibanggakan masyarakat dan membawa berkat bagi semua. Waktu saya baca ini saya bilang, Pak Arianto, top, speechless, nggak bisa ngomong. Kok bisa kepikir ginian? Dia bilang gini, karena 4-4-nya dulu saya nggak peduli Pak. Saya nggak dicintai karyawan, saya nggak dipuji pelanggan, ya kan? Nggak membawa berkat bagi masyarakat, bagi semua, apalagi dibanggakan masyarakat. Tahu nggak terjemahan dia gimana? Simple. Pulang, dia janji sama dirinya, saya akan ngomong ke partner saya, tidak ada suap dalam memulai bisnis. Saya lihat dia menderita banget loh. Listrik nggak bisa masuk. 3 bulan kalau nggak nyuap, nggak dikasih listrik. Gimana restoran mau buka? Dia bilang, partnernya bilang, udah lu gila lu, nggak bakal bisa deh. Sampai akhir tahun kita bangkrut nih nungguin lu punya doa katanya. Ya kan? Dia bilang gini deh, daripada aku berdosa, kamu aja jadi CEO, saya jadi pemegang saham pasif, kamu yang tentukan. Kalau mau suap, tangan kamu yang suap, jangan saya. Partnernya bilang, jangan dong, ntar gue dosa katanya. Gue tahu dosa juga. Ya kan? Dia mau suruh Pak Arianto ini tangannya untuk nyuap. Ya kan dia bilang, saya nggak mau. Kalau nggak lu yang perlu jadi CEO, gue jadi pemegang saham. Akhirnya nggak mau. Minggu itu dia cerita. 2 minggu kemudian saya dapat kabar. Pemerintah waktu itu zaman SBY. Ya. Zaman SBY keluarin perintah orang yang mau bisnis punya listrik di atas berapa watt gitu ya,
Jangan bikin repot, justru kita yang harus bikin gardu buat mereka gratis, karena mereka menyerap lapangan pekerja dan buka bisnis untuk bayar pajak kepada pemerintah. Tadinya harus uang hampir 300-400 juta, sekarang gratis disediakan gardunya. Dan dia buka bisnis ini, dan dia taruh prasasti di depan dia, ini prasastinya. Dia bikin prasasti, kalau nggak salah dari marmer terus ditempel ini. Pajak, salah satu wujud berkat Telaga Sampin bagi semua adalah pembayaran pajak restoran kepada Dinas Pendapatan Daerah Tangerang Selatan. Setiap bulan dia tempel, pengunjung 25.000, bayar pajak sekian. Itu tukang pajak mau periksa dia, bingung kali baru masuk.